Pada hari Selasa tanggal 19 Juli tahun 2022 Ketua dan anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya lakukan inspeksi mendadak atau sidak bersama Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata atau disebut Porapar, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan atau DPRKPP dan Satpol PP Pemerintah Kota Surabaya, terkait kepatuhan sertifikat laik fungsi atau SLF bangunan gedung di Kota Surabaya. Sidak tersebut dilakukan Ketua Komisi A dan anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya yakni, Pertiwi Ayu Krisna Ketua, Kamelia Habibah Wakil Ketua, Budi Leksono, Sekretaris serta anggota Komisi A, Tri Didik Adiono, Baktiar Rifai, Imam Syafi'i, dan Gofar Ismail. Saat sidak pertama di Max One berlokasi Jalan Tidar, dan sidak kedua di lokasi Max One Jalan Dharma Husada, Surabaya. Ini kalau saya baca, ini lebih pada monitoring perizinan hotel yang sudah diberikan penjenengan, tidak spesifikasi pada SLF. Yang menyatakan jenengan sudah progres mengajukan perizinan SLF mana? Ada. Mana? Boleh. Ini loh, jelas SLF berkas dikembalikan. Kalau download kan gede banget ya Pak? Iya. Itu banyak. Akhirnya dikembalikan. Lanjut luar dari mana rekomendasi Amdalalinya? Dari yang dasar pokok. Tapi yang tahu rekomendasi Amdalali. Mana? Parkirnya. Ya, dengan jumlah kamar, roomnya aja kan kapasitas 200 ya. Nah, kan ada toh kapasitas 200 itu di makanya expendernya itu ya. Kira-kira nek ono wong sewa room 200 wong. Satu salah separuhnya. Cukup nggak parkir? Parkir di paling kamu sediakan. Cukup nggak? Apa aja? Nah, berarti sampean melanggar pasal aturan nomor piro? Menyediakan lahan parkir. Di Amdalalinya wis nggak mungkin bisa keluar nanti selanjutnya. Otomatis SLF yang sampean nggak akan sedikit. Ini masih satu poin lahan parkir, Pak Budi. Iya. PU Bina Marga kan, rekomendasinya PU Bina Marga terkait salur Mas. Usai sidak di lokasi Hotel Max One Tidar, Komisi A DPRD Kota Surabaya dan Dinas terkait Pemkot Surabaya melanjutkan sidak di Hotel Max One Dharma Husada. Jadi kita kesini juga ingin tahu progres ya. Sekali lagi kita tidak intimidasi, kita ngomong regulasi. Regulasi ini yang membuat kepala daerah. Dan kalau alasannya pandemi 2018 ke 2020 itu kan ada spilling waktu yang cukup. Pasca rapat dengan teman-teman di DPRD, progresnya seperti apa? Setelah rapat, apa kewajiban sampean, progresnya apakah sampean mengajukan SLF atau apa? Nah, kalau sudah, apa buktinya? Terus sampai di mana progresnya? Ini kebetulan ada ART kami Bu yang mengurus semua perizinan. Pak Haji tolong dijelaskan Pak. Monggo, silakan Mbak. Yang dikantongi sesuai tidak dengan existingnya? Termasuk lantainya, GS-nya, sepadannya, kapasitas parkirnya. Itu yang bangun Bokalver itu hotel apa pemerintah kota? Yang dipakai parkiran depan itu?
Yang banyak mobil di atasnya selokan itu yang bangun sampean apa pemerintah kota? Pak itu yang lebih paham. Gambar yang gitu. Ya. Termasuk kita mau lihat ipalnya kapasitasnya berapa kubik dengan kapasitas kamarnya nampung nggak, terus treatmentnya seperti apa yang dilakukan, airnya bersih nggak, ojo-ojo mau ketek buatin yang saluran awak dewi, tercemar limbahnya, limbah restoran, limbah ininya, Pak, hotelnya, sisa-sisa sabun mandinya itu, kita mau cek semuanya. Sebenarnya SLF ini justru kita ini melindungi sampean dan pegawainya semuanya di sini loh. Bukan kita intimidasi. Operasional tahun berapa, Pak? 2015. 5 tahun lebih loh sampean. Tidak menganggap rekomendasi ini penting. Berarti kan sudah nampung sampai dengan 2020. Mana gambar IMB-nya? Saya pinta existingnya sama enggak? Ini basementnya. Iya. Gitu. Kapasitas berapa parkir basement? Basement kita juga enggak ke mobil. Ada kantor pegawai. Iya, pegawai. Oh ya. Nampung dengan Nah, ini sekarang berapa? Tingkat dunianya berapa? tingkat dunia berapa persen? Usai sidak di dua lokasi media lensa parlemen menemui Kamelia Habibah Wakil Ketua Komisi A dan Budi Leksono Sekretaris Komisi A. Kamelia menjelaskan. Kita di Maxene tadi hasilnya gimana? Jadi pertama kita di sini kepingin melihat IMB yang sudah kita keluarkan, termasuk di dalamnya IMB rangkaian-rangkaian rekomendasi. Itu kita evaluasi semuanya, apakah IMB yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah kota itu sesuai dengan existing di lapangan. Ternyata dari fisik bangunan itu ada beberapa yang tidak sesuai, contoh garis padat belakang. Di IMB-nya itu ada 3 meter luasannya, itu ternyata sudah bentuk bangunan. Terus dia juga menggunakan fasilitas publik, nah jadi pedestrian ditutup, dibuat pintu akses masuk. Nah, kami minta itu untuk dibongkar. Yang ketiga, mereka juga lahan parkirnya ini tidak sesuai dengan rekomendasi dari Dishub. Dishub jelas untuk menyediakan lahan parkir. Ternyata mereka menggunakan lahan parkir untuk memenuhi kebutuhannya menggunakan di atas saluran. Nah, kami tidak ingin anggaran APBD untuk bangun saluran yang pakai anggaran APBD itu dinikmati untuk menunjang pendapatan swasta. Nah, kami minta untuk mengembalikan fungsi-fungsi publik sebagaimana mestinya. Terkait dengan pelanggaran-pelanggaran, banyak sekali pelanggaran ya, Budi ya, yang dilakukan oleh Max One ini. Salah satunya adalah ini, dia tidak pernah meminta perizinan terkait damkarnya. Sejak 2015-2016 beroperasi, dia tidak mengantongi izin damkarnya, sehingga ini patut kami minta kepada IMB, dinas yang mengeluarkan perizinan, untuk mengundang seluruh OPD yang mengeluarkan rekomendasi untuk mengevaluasi rekomendasi yang sudah dikeluarkan. Ya. Jadi saya melihat ya, ini mungkin diantara dari semuanya ya, baik hotel-hotel maupun tempat-tempat yang lain, gedung yang lain. Jadi kalau sudah kita melakukan turun di lapangan, memang banyak sekali ya pelanggaran-pelanggaran yang kita jumpai, tentunya dengan langsung kasat mata kan, seperti itu ya. Nah, jadi harapan kami benar-benar di dalam perizinan ini benar-benar melakukan cross check di lapangan ya, antara OPD ini benar-benar terjadi sinergitas, tidak berdiri sendiri-sendiri. Jadi misalkan baik di sini
mulai dari amdal lalinya, mungkin dari izin pemadam kebakarannya. Seperti ini sudah nampak jelas, tapi kok masih bisa beroperasi. Nah inilah dari tingkat keselamatan dari seandainya terjadi sesuatu, ini sangat mudah sekali justru apabila kebakaran cepat tidak bisa langsung diantisipasi di dalam, tetapi akan bisa merambah. Ini tentunya yang menjadi evaluasi kita, dan banyak akses jalan kaki aja sudah dibuntu, tetapi ini sebenarnya tiap hari sudah diketahui, mungkin dari kelurahan, kecamatan ini sebenarnya juga tahu mestinya ada tindakan tegas langsung, pelaporan, jangan sampai menunggu kita turun di saat ngecek perizinan. Nah inilah yang tentunya menjadi temuan kita, termasuk itu tempat-tempat yang kita lihat ya, ada bar itu di atas rooftop ya, tapi ini sangat mengganggu. Nah itu tentunya kalau malam warga sendiri itu sudah bisa tadi saya di Maxpan di Tidar itu juga menyampaikan, saya tanya setelah ya sangat mengganggu dengan musik yang terbuka seperti itu. Jadi tentunya ada evaluasi juga. Ya. Izin damkar itu dampaknya apa kalau misalnya memang mereka tidak meminta ke Pemkot? Dampaknya adalah kita tidak akan tahu berapa kapasitas damkar yang tersedia. Dengan kapasitas gedung itu kan tekanannya itu juga harus dilakukan monef oleh damkar, oleh dinas pemadam dan kebakaran. Nah, makanya jika terjadi sesuatu, apakah memadai alatnya dengan kapasitas ketinggian gedungnya? Ini yang kita sayangkan. Makanya kami berharap kepada Cipta Karya atau pemerintah kota, jangan persulit perizinan, mudahkan perizinan, tapi pengawasan diperketat. Selama ini perizinannya sulit, tapi pengawasan tidak beragam. Ada beberapa yang terutama khusus masalah SLF memang sedang kami urus, Pak. Ya. Jadi saat ini kita meminta ke beberapa OPD untuk minta surat rekomendasi sebagai syarat untuk pengurusan SLF. Dan itu semua sedang dalam proses, sehingga ketika diperiksa tadi memang belum siap. Tapi kita sudah lakukan untuk pengurusannya sudah kita lakukan. Harus minta rekomend dari OPD untuk pengurusan SLF. Itu yang saat ini sedang kami daftarkan. Diberitakan oleh Nur Afni, reporter Bambang Lensa Parlemen.